Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkwan Syah Maulana dengan NIM 1015 6124141. Saya di sini akan ingin mengerjakan tugas akhir saya yang matkul dengan matkul ilmu Al-Quran. Soal yang pertama adalah jelaskan apa maksud muhkam dan mutasyabih dalam ulumul Quran. Dan yang kedua, jelaskan hikmah adanya nasikh dan mansukh dalam ulumul Quran. Dan yang ketiga, jelaskan salah satu alasan mengapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dalam Al-Quran. Dan yang keempat, jelaskan apa yang dimaksud dengan amsal dalam Al-Quran. Dan yang terakhir adalah jelaskan apa ada tujuan dan maksud Allah memberitakan kisah-kisah umat terdahulu dalam Al-Quran. Baik, saya di sini akan menjawab satu persatu dari pertanyaan tersebut. Yang pertama adalah dalam ulumul Quran, muhkam dan mutasyabih adalah kategori ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama, muhkam, ayat-ayat yang maknanya jelas, tegas, dan tidak memerlukan penafsiran mendalam. Biasanya berisi hukum, aturan, atau perintah yang langsung dipahami. Contohnya surah Al-Baqarah ayat 2. Dan yang kedua adalah mutasyabih, ayat-ayat yang maknanya samar atau membutuhkan penafsiran lebih mendalam karena mengandung simbol, perumpamaan, atau sifat-sifat Allah yang tidak bisa diserupakan dengan makhluk. Contohnya surah Ali Imran ayat 7. Ayat-ayat ini saling melengkapi, menunjukkan hikmah dan kedalaman Al-Quran. Yang kedua adalah hikmah adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama, kemudahan bagi umat. Allah mengganti hukum tertentu agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan umat pada masa tersebut. Dan yang kedua, ujian keimanan. Menguji ketaatan umat dalam mengikuti perubahan hukum dari Allah. Yang ketiga, penyempurnaan syariat. Memberikan hukum yang lebih lengkap dan relevan seiring perkembangan dakwah Islam. Dan yang keempat, tanda kasih sayang Allah, menunjukkan bahwa syariat Islam fleksibel dan penuh hikmah dalam memenuhi kebutuhan umat manusia. Contohnya, perubahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Quran surah Al-Baqarah ayat 144. Salah satu alasan Allah bersumpah dalam Al-Quran adalah untuk menegaskan kebenaran suatu perkara dan menarik perhatian manusia agar lebih mempererat ikatannya. Sumpah Allah sering menggunakan ciptaannya seperti matahari, bulan, atau waktu untuk menunjukkan keagungannya dan kebesarannya. Tanda-tanda kekuasaannya terletak pada Quran surah Asy-Syam ayat 1-10. Amsal dalam Al-Quran adalah perumpamaan atau kisah yang digunakan untuk menyampaikan pelajaran, hikmah, dan kebenaran dengan cara yang mudah dipahami. Amsal dapat berupa contoh nyata, perumpamaan, imajiner, atau perbandingan yang menjelaskan konsep tertentu. Tujuannya adalah menguatkan makna, membuat pesan lebih jelas dan membekas. Kedua, memberi pelajaran, mengajak berpikir dan merenung. Yang ketiga, memotivasi, menyentuh hati untuk memperbaiki diri. Contoh amsal, orang yang berbuat syirik diibaratkan seperti laba-laba yang membuat rumah rapuh. Quran surah Al-Ankabut ayat 41. Amal orang kafir seperti fatamorgana. Quran surah An-Nur ayat 39. Allah memberikan kisah umat terdahulu untuk yang pertama, memberi pelajaran. Quran surah Yusuf 111. Kedua, menguatkan imam nabi dan umat. Quran surah Hud ayat 120. Ketiga, mengingatkan akibat maksiat. Quran surah Al-Araf ayat 159-136. Yang keempat, menegaskan kebenaran risalah. Quran surah Al-Kahf ayat 113. Sekian dari jawaban saya. Semoga dapat diterima oleh dosen pengampu saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.